Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur di pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 3 Juli 2026. Tema kita hari ini yaitu kuasanya melampaui yang dapat dipikirkan. 2 Raja-Raja 4 ayat 8-17. Kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah untuk semua kebaikan dan kasih-Mu bagi kami semua, yang boleh mengizinkan untuk kami menikmati hari yang baru, hari karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu, dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan akan sabda firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, dan biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh dapat kami mengerti, dan kami akan lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8-17. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil, maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul, kuasanya melampaui yang dipikirkan. Ada penggalan sebuah lirik lagu rohani, "Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu." Nah, ungkapan ini sangat jelas mengatakan bahwa sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut pandangan manusia, itu sanggup dilakukan oleh Tuhan. Ada seorang perempuan kaya yang baik hati di Sunem. Setiap kali Elisa lewat, ia selalu mendesak untuk makan di rumahnya. Ia tahu bahwa Elisa itu adalah abdi Allah yang kudus. Ia menyiapkan sebuah ruangan untuk Elisa beristirahat kalau ia datang. Kebaikan hatinya begitu dirasakan oleh Elisa. Ia meminta perempuan itu untuk menyampaikan apa yang bisa dilakukan oleh Elisa untuknya. Gehasi, bujang Elisa, tahu bahwa perempuan itu belum memiliki anak dan suaminya sudah tua. Elisa meyakinkan perempuan itu bahwa ia akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dia tidak percaya bahwa perkataan abdi Allah itu
adalah benar. Karena mustahil baginya untuk bisa memiliki seorang anak di tengah keadaan suaminya yang sudah tua. Tetapi pada akhirnya perkataan Elisa menjadi kenyataan. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Apa yang mustahil bagi manusia sanggup dilakukan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan tidak dapat diselami dengan pikiran manusia yang terbatas. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya melampaui yang dapat kita pikirkan. Manusia tidak dapat membebaskan diri dari dosa, namun Allah dalam Kristus Yesus mampu mengalahkan kuasa dosa dengan pengorbanan di kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa. Sungguh kuasa Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Karena itu, serahkanlah seluruh kehidupan kita kepadanya. Karena Tuhan memegang kendali atas hidup kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita bersyukur dan kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur akan kebenaran firman Allah yang datang di tengah-tengah kehidupan kami dan keluarga kami. Biarlah firman ini kami jadikan suluh dan pedoman di tengah-tengah kehidupan kami. Apa yang kelihatan mustahil bagi kami manusia, itu sangat mungkin bagimu Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya melampaui yang dapat kami pikirkan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Biarlah Tuhan yang memegang kendali hidup kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Bagi saudara-saudara kami yang dalam kedukaan, Tuhan hiburkan mereka. Dan juga bagi kami semua, baik pribadi lepas pribadi kami, yang mempunyai pergumulan hidup masing-masing. Tuhan berikanlah jalan keluar yang terbaik. Berikan jalan keluar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga kami di dalam kami menjalani aktivitas kami. Biarlah apa yang kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkati juga keluarga kami masing-masing. Biarlah semua kami Engkau berkati untuk kami boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Inilah kami Tuhan, kami mohon ampun akan segala kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah rehat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.